Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, para pecinta channel Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah, semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah, diberikan umur yang berkah serta rezeki yang berlimpah. Amin ya mujibas sa'ilin. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang selalu dikabulkan merupakan senjata kedua yang dipergunakan oleh Sa'ad dalam berperang melawan musuh-musuh Allah. Pintu-pintu langit selalu terbuka untuk menyambut setiap doa yang dipanjatkan Sa'ad. Allah akan selalu mengabulkan doa dan permintaan Sa'ad kapan saja dia berdoa dan meminta kepadanya. Dikisahkan oleh Jabir bin Samurah, ia berkata, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Khalifah Umar bin Khattab. Mereka mengatakan dia tidak layak mengimami salat. Sa'ad bin Abi Waqqas membantah mereka. Aku mengimami mereka salat sebagaimana salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, demikian pula prasangkaku kepadamu, wahai Abu Ishaq. Khalifah Umar lalu mengutus beberapa orang ke Kufah untuk menanyakan keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap mendatangi masjid dan menanyakan tentang kepribadian Sa'ad, para jamaah senantiasa menyebutkan kebaikannya, sampai akhirnya para utusan itu mendatangi masjid milik Bani Asbim, milik Bani Absin. Seseorang bernama Abu Sa'adah berkata, dia tidak adil saat memutuskan perkara, tidak membagi sama rata, dan tidak berangkat perang. Mendengar pengaduan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, ya Allah, apabila dia dusta, butakanlah pandangannya, panjangkan umurnya, dan masukkanlah ia ke dalam fitnah. Jabir bin Samurah berkata, aku melihat setelah kejadian itu, dia suka menghadang budak-budak perempuan di ganggang. Sehingga apabila ditanya, mengapa keadaanmu seperti ini? Dia menjawab, aku adalah orang tua yang terkena fitnah. Aku tertimpa doanya Sa'ad. Imam Hakim dalam Al-Mustadrak menuturkan bahwa suatu hari ada seorang penunggang kuda yang mencela Ali bin Abi Thalib di tengah pasar Madinah. Orang-orang mendengarnya tetapi tak berani melawan, hingga kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya, ada apa ini? Mereka kemudian berkata, ada seorang yang mencela Ali bin Abi Thalib. Sa'ad pun kemudian segera menghampiri si pencela tersebut dan membela Ali bin Abi Thalib. Atas dasar apa engkau mencela Ali bin Abi Thalib? Bukankah dia termasuk orang yang pertama masuk Islam? Bukankah dia orang yang pertama salat dengan Rasulullah? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling alim? Bukankah baginda Rasul telah menikahkannya dengan putrinya? Bukankah dia pembawa panji baginda Rasul di beberapa peperangan? Lantaran geram mendengar sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, Sa'ad pun mendoakan keburukan bagi si pencela. Ia segera mengadahkan tangan
menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu walimu. Janganlah engkau pisahkan sekumpulan orang ini hingga engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka." Di kemudian hari, si pencela menunggang kuda itu tetap bersama kelompoknya hingga suatu hari sebelum kelompok itu berpencar, terjadi peristiwa yang membuktikan dikabulkannya doa Sa'ad. Si pencela tiba-tiba terpelanting jauh dari kudanya yang jatuh tersungkur. Ia tewas mengenaskan dengan kondisi kepala yang pecah. Sa'ad mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil, sedangkan dia sendiri telah tua, sebab ia terlambat memiliki anak. Ketika Sa'ad sakit keras hingga hampir saja wafat, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil-kecil. Tangguhkanlah kematianku hingga mereka balik." Allah pun menangguhkan kematian Sa'ad 20 tahun lagi hingga semua anaknya telah besar. Hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam perang Badar, perang pertama kaum muslimin yang penuh dengan kemenangan. Sa'ad berkata, "Aku mempunyai sebuah jubah yang terbuat dari bulu. Ketika menghadapi pasukan musyrik pada perang Badar, aku mengenakan jubah tersebut. Aku benar-benar ingin bertemu Allah dengan menggunakan jubah tersebut. Karenanya kafanilah aku dengan jubah itu bila aku meninggal." Pahlawan perkasa ini pun menghembuskan nafas terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi', makamnya para syuhada. Istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut mendoakannya. Mereka semua menangis tersedu-sedu karena sang pelempar jitu dan pemilik doa yang selalu dikabulkan itu telah meninggalkan dunia ini. Wallahu alam bissawab.